goncang-goncang. Orang yang kesurupan itu kan goncang-goncang. Gitu. Goncang-goncang badannya, kepalanya digoncang-goncang. Nah, kalian tuh kesurupan di gereja itu roh jahat. Ini ayat. Ya, ini ayat yang ngomong. Iya. Lebih baik kami nyembah patung salib Yesus daripada kalian kejang-kejang kesurupan di roh jahat. Di mana ada orang kesurupan coba? Di mana ada orang kesurupan nyembah Di patung? dalam ibadah Coba, atau coba. di luar itu. Coba, di mana ada orang kesurupan nyembah patung? Coba. Mana ayatnya? Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13, baca. Baca. Tahu yang bawa ayat, tahu yang baca. Anda kerasukan iblis. Yang sembah-sembah patung. Kejang-kejang itu yang gejala klinis kerasukan iblis. Sudah terbukti tadi. Sudah, Yohanes Kerasukannya itu 13 kalau dibawa ke rumah sakit itu lagi. gejala klinisnya kejang-kejang kata bidan. Oh ini mungkin pakai cara luar aja om gitu kan. Baca dulu, Bisa baca secara dulu pembelaan. Yohanes Kau baca ayatmu, kau baca ayat. Kamu yang baca bukan saya. Kau baca ayat. Enak kali Jadi, kamu yang Iya, kau baca saya ayatmu. bacakan. Ya udah baca. Kan Katolik kan biasa makan roti kan setelah dicelupkan dalam cawan. Makanya kerasukan iblis semua tidak sadar. Perintah Yesus itu makan tubuhku, memang kau nekat yang nyata. Memang kau. Coba kau baca dulu ayatnya. Jangan kasih turun ya. Iya, baca. Sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Mari kupas tuntas klaim keliru bahwa Yudas kesurupan saat perjamuan kudus. Apakah benar darah Yesus membuat celaka? Simak bukti Alkitab dan sejarah jernih yang mematahkan tuduhan ini. Selamat menyaksikan. Ini kau kan kesurupan di gereja kan? Kau pikir kau Roh Kudus yang masuk? Ngawur kau. Ya, kita baca pakai ayat ini. Tep-tep layar teman-teman. Ya. Yesus, ini judulnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Pada ayat 21, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat, mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami." Ini orang yang kemasukan roh jahat itu ya. Tetapi Yesus menghardik,nya, katanya, "Diam." Aduh, ini kenapa nih ada peringatan padahal saya. Tep-tep layar teman-teman. Ini kok kenapa saya di report ini? Padahal nggak ada nampilkan apa-apa ini. Ya, jangan lupa lap-lap oretnya ya. Bunga-bunga mawarnya ya, biar jangan kena report ini. Oke. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Lihat ini, menggoncang-goncang. Orang yang kesurupan itu kan goncang-goncang, gitu. Goncang-goncang badannya, kepalanya digoncang-goncang. Nah, kalian itu kesurupan di gereja itu roh jahat. Ini ayat. Ya, ini ayat yang ngomong. Iya. Lebih baik kami nyembah patung salib Yesus daripada kalian kejang-kejang kesurupan di roh jahat. Di mana ada orang kesurupan coba? Di mana ada orang kesurupan nyembah di patung? dalam ibadah atau di luar itu. Coba, di mana ada orang kesurupan nyembah patung? Coba. Mana ayatnya? Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13, baca. Baca. Tahu yang bawa ayat, tahu yang baca. Anda kerasukan iblis. Yang sembah-sembah patung. Kejang-kejang itu yang gejala klinis kerasukan iblis. Sudah terbukti tadi. Sudah, Yohanes Kerasukannya itu 13 kalau dibawa ke rumah sakit itu lagi. gejala klinisnya kejang-kejang kata bidan. Oh ini mungkin pakai cara luar aja om gitu kan. Baca Nggak dulu, bisa baca secara dulu pembelaan. Yohanes 13. Kau baca ayatmu, kau 27. baca ayat. Kamu yang baca bukan saya. Kau bawa ayat. Enak kali Jadi, kamu yang Iya, kau baca saya ayatmu. bacakan. Ya udah baca. Kan Katolik kan biasa makan roti kan setelah dicelupkan dalam cawan. Makanya kerasukan iblis semua tidak sadar. Perintah Yesus itu makan tubuhku, memang kau nekat yang nyata. Memang kau.
Coba kau baca dulu ayatnya. Jangan kasih turun ya. Iya, baca. Oke, saya baca ya. MBG ini Dan kok. sesudah Kurang pergi Yudas. sini, kurang makan MBG kayaknya. Oke, Iya. sudah. Yohanes berapa? Bacalah Yohanes berapa biar orang di bawah. Yohanes 13:27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu yang diberikan Yesus, yang dicelupkan di dalam cawan itu, nah, maka ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Makanya kalian ini jadi Judas semua. Selalu makan roti yang sudah dicelupkan di dalam cawan, kan? Jadi Anda tidak akan sadar bahwa Anda itu sedang menyembah dewa-dewi. Ini ayat kalian ini. Kan Sudah. tidak pernah Anda minum darah Yesus. Sudah, kan? biar kita. Hanya roti saja, kan? Loh, Ini ini kalian Yesus jadi yang Judas ngomong. semua. Ini Yesus yang kau salahkan Yesus. Kalian, Kau kalian nyalahkan Yesus ini makan. Berarti kau nyalahkan Yesus ini gini kan? Ayat Elang. Anda ini Judas semua Aduh, Katolik Tuhan Roma ya ini. ampun tuh Yesus yang di ya. Gini ya, dengar. Katolik Dengar, Roma. kamu udah kau baca Ini kan? sudah ayat. Udah kau baca, dengar gantian ya. Gini. Kau kan ini kan lihat Yesus memperingatkan Yudas. Ya. Ingat, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seseorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepada Yesus di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkan Yesus. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan setelah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi Itu. tidak ada, dengar dulu. Berarti kau salahkan Yesus ini. Yesus yang tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu ke perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Oke, baik. Di sini ya, Yudas kan sudah ada niat untuk berkhianat. Yudas itu seorang yang korupsi. Ya. Di dalam dirinya sudah ada iblis, biar paham kamu. Ya. Ketika dia menerima roti itu, iblisnya kepanasan. Biar paham kamu. Iblisnya kepanasan menerima roti itu. Karena niat jahatnya Yudas sudah diprediksi oleh Yesus. Karena dia, kalau kita lihat Yudas ini, ya, Yudas seorang bendahara. Nanti Yudas itu korupsi, kita lihat ya ayatnya. Nah, oke. Yudas seorang korupsi. Yudas mencuri uang. Ya ini ya. Oke, biar kamu paham. Ada ayatnya itu. Yohanes 12. Tadi oke, Yohanes 12 ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ngawur kau tadi Yohanes 13 ayat 27. Ya. Itu sudah ada iblis di dalam Yudas. Lihat. Sangat runtut ayatnya. Lihat. Oke. Ini tadi kamu Yohanes 13. Ini Yohanes 12 ayat
ayat 6. Oke. Kita mainkan nih ya, Yohanes 12 ayat 6. Nah, inilah orang orang sejengkal otaknya ya. Ya, Yohanes 12 ayat 6. Bentar, kita baca ya. Nah, oke, maka kita lihat dari ayat 3, kita baca. Maka Maria mengambil setengah hati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, lihat, nih ya, yang akan segera menyerahkan Yesus. Nah, iblis sudah masuk. Nah, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan Yudas bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oke, jadi itu dia. Ya, makanya ketika makan roti itu, dia kepanasan iblis di dalam Yudas tadi, karena dia sering mencuri. Sudah paham kau? Cek yuk. Saya komentari dulu pamannya. Saya kok Silakan. terkesan ya, Protestan ini menyalahkan Yesus ya. Berarti karena Yesus mengadakan perjamuan, akhirnya Yudas makan roti itu dan Yudas kerasukan. Berarti yang membuat Yudas kerasukan adalah Yesus. Kok kalian menyalahkan Yesus ya? Yang mengadakan perjamuan adalah Yesus. Roti itu berasal dari Yesus. Dan kemudian dia mengatakan, ketika Yudas mengambil roti dan mencelupkan, lalu kerasukan. Jadi Yesus ini yang membuat kerasukan Yudas. Ceki, Yesus yang membuat Yudas kerasukan atau bukan? Kok logikanya botol bener? Siapa yang kisah? Saya akan Yang membuat komentar. kerasukan itu Yesus ya? Ya. Saya akan komentar, kasih waktu ya. Boleh? Dijawab Jangan dulu. dipotong. Yang membuat kerasukan ini Yesus atau bukan? Oh, sudah, kalau begitu saya tidak mau jawab. Iya, dijawab. Kasih waktu Dijawab saya dong. dulu. Dijawab. Waktu saya, iya, Iya, tidak bisa jawab, iya dan tidak. silakan. Jangan kemana-mana. Yang membuat Iya, kerasukan tetap- Yudas itu Yesus. Tetap dalam konteks ini. Oke ya. Jadi gini. Ini kan ceritanya Tuhan Yesus mengadakan Aduh, yang membuat kerasukan itu siapa? Aduh. Kau jangan Boleh saya jawab lari-lari. tidak, atau saya Yang turun? membuat Saya kerasukan turun. Yudas itu siapa? Saya boleh Yesus. jelaskan atau saya turun? Iya, jelaskan, jawab dulu pertanyaannya. Iya, Kalau kau saya turun, kau makanya takut, diam dulu. kabur kau. Oke, saya kasih Diam kesempatannya. dulu. Silakan jawab. Iya, dengar dulu, tenang aja, tenang. Nanti saya dengar kamu juga. Jadi ini ceritanya Tuhan Yesus setelah mengadakan perjamuan, oke? Jadi Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu dibagi-bagi kepada murid. Kemudian mengambil cawan, mengucap syukur seperti itu. Tetapi kepada Yudas ini lain. Yesus berkata, kira-kira ini siapa yang mengkhianati aku, mengkhianati kamu? Yesus berkata bahwa satu tanda. Dengar ya. Murid-murid lain nggak kerasukan karena nggak ada iblis di dalamnya. Ini logikanya Maunya gini. murid-murid yang lain juga kerasukan. Inilah, sebentar ya Lang. Saya ini kok saya berpikir kok ya Protestan ini protes sama Yesus ya. Gini, yang mengadakan perjamuan adalah Yesus. Roti yang diberikan kepada para murid adalah roti yang diberkati. Itu juga roti yang dimakan Yudas, bukan berasal dari roti dari kantongnya Yudas. Berarti roti yang diberkati Yesus ini berisi iblis sehingga Yudas kerasukan. Atau gimana, Ceki? Jadi Yesus ini menyiapkan roti khusus. Oh, saya selesaikan dulu. Tenang aja, tenang. Dari tadi jawab dong, ditanya yang membuat kerasukan apa? Sedikit lagi, sedikit. Oke. Jadi di sini kan murid-murid berkata, siapa yang dimaksud di sini? Maka murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling. Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya
Aku akan memberikan. Jadi Yesus memberikan kisi-kisi, orang yang akan menjual aku itu nanti dia punya spesial. Jadi rotinya dikasih masuk di dalam cawan. Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Itu. Jadi yang lain, yang tadi Oke. sabar dulu, Jadi roti, sabar. sebentar, kamu jangan Ada, panjang-panjang, nggak apa-apa, jangan nggak apa-apa. Kita panjang-panjang. dengarkan mantan MK, kita Roti. dengarkan. Nggak apa-apa, kita Nggak dengarkan. Dengar dimuter-muter. dulu, Roti Nggak yang apa-apa. diberikan kepada Yudas itu ikut serta Enggak, berkata. mantan MK. Nanti kalau Sabar kita dulu. kita diam aja dulu, biarkan kita dengarkan aja dulu. Nggak apa-apa. Oke, silakan. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Santai. Ya, jadi ini kan Yesus berikan kepada murid yang tadi, yang dekat Yesus. Jadi nanti murid yang akan kuberikan, yang dimana roti itu akan kucelupkan ke dalam cawan. Sedangkan yang lain dipecah-pecahkan, dibagi. Kemudian Yesus mengangkat anggur, dibagi-bagi. Tetapi kepada Yudas itu spesial. Jadi pada saat dia itu Yesus kasih celupkan rotinya itu ke dalam anggur. Maka orang itu, kita baca ayat 26 di situ. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas. Ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan. Jadi kalian yang sering makan roti yang dicelupkan di dalam Jangan cawan, kemana-mana. Anda Jangan kerasukan kemana-mana. iblis. Sekarang saya tanya. Anda Bentar, kerasukan mantan MK. iblis, ya sudah. Mantan di MK, situ. bentar. Kami nggak ada pernah kerasukan di gereja. Kami nggak ada kerasukan di waktu misa. Bentar, Pak. Saya tanya dulu. Roti yang dimakan Yudas itu tadi, roti yang diberkati oleh Yesus nggak sebelumnya? Saya tanya. Jangan panjang-panjang, jawab. Roti yang dimakan Yudas tadi itu diberkati Yesus nggak? Dijawab dong, jangan diam. Roti yang diterima Meninggal. Yudas itu diberkati oleh Yesus nggak tadi roti itu? Ayo dijawab. Dijawab dong. Roti yang diberikan ke Yudas ikut diberkati atau dipisahin tadi? Mati kan orangnya kan, nggak mau jawab kan? Saya ulangi lagi. Roti yang dimakan Yudas itu ikut diberkati nggak ketika Yesus mengucap syukur? Atau rotinya terpisah di kantong? Dijawab. Itulah. Nggak mau jawab kan? Maunya hanya mendengar dia aja yang menyesatkan orang. Dijawab dong. Roti yang dimakan Yudas itu berasal dari cawan yang sama atau enggak? Mati elang. Bawa ke rumah sakit. Protes Yesus. Itu roti itu adalah daging Yesus, anggur itu adalah darah Yesus. Itu perjamuan kudus. Ya. Itulah hebatnya Yesus itu. Ulangi lagi. Roti yang dimakan Yudas itu, Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Rotinya ada di situ enggak? Yang dimakan Yudas. Saya Atau tidak bisa terpisah? menjawab ya dan tidak. Saya harus menjelaskan, boleh? Kau udah jawab. Udah dibawa. Saya tanya, rotinya Dibawa. terpisah Gak ada atau ilmu. Gak ada ilmu kau gak ada ilmu. Udah kami mendengarkan kamu. Kamu ngomong sendiri, nggak mau dijawab. Kau tuh berarti Yesus yang membuat kerasukan. Kau protes sama Yesus. Tadi Yohanes 12, niat seorang Yudas itu sudah terbaca oleh Yesus. Dia seorang pencuri. Ya, pencuri. Makanya ketika makan roti itu, kejang-kejang iblisnya. Iblis tahu kau. Kejang-kejang. Kerasukan dia. Iblis itu sudah ada di dalam diri Yudas. Selalu mencuri. Yohanes 12 tadi. Saya sudah baca sama kamu. Kamu nggak paham. Ini. Yohanes 12. Jadi runtutannya ada. Ya, runtutannya ada. Ya, ini lihat. Apa kata Yudas? Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakan Yudas bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Pencuri itu siapa itu? Perbuatan siapa itu? Perbuatan iblis. Ya, dia sudah kerasukan iblis. Dia sudah dimasuki iblis. Ya.
Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang Yudas. Nekat kau. Makanya Yesus tahu, ya, Beginilah. kau mengkhianati aku. Iya, ngeri pengajaran ini. Ini saya tahu dia ambil dari mana ya, Lang. Dia ambil dari seorang Julitinus Sareva, seorang pendeta dengan akun Christian teologi. Jadi gini teman-teman, kenapa saya tanya mengenai roti? Jadi gini, roti yang diambil Yudas itu kan berasal dari cawan yang sama dengan roti yang dimakan oleh para murid yang lain. Kalau dikatakan bahwa Yudas itu kerasukan karena makan roti itu, berarti mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah setan. Loh, kok bisa? Seharusnya murid yang lain juga kerasukan kalau makan roti itu. Ya, Murid yang lain. karena ceritanya itu tidak dikatakan rotinya Yudas itu terpisah ada di kantong, terpisah ada di tempat lain. Enggak, dari cawan yang sama. Kalian tahu kan cawan yang sama kan? Dari Iya. tempat yang sama, ya kan? Anggur juga sama dari cawan yang sama. Kalau mereka mengatakan ketika dia memakan roti itu dan dicelupkan di anggur, sementara berasal dari cawan yang sama, lalu kemudian Yudas kerasukan, berarti penyebab kerasukan Yesus. Gila kan? Berarti Yesus ini sedang bersandiwara. Penyebab kerasukannya Yudas adalah Yesus karena makan roti. Pertanyaannya kenapa 11 yang lain gak kerasukan? Kan aneh ajarannya ini. Belajar di STT bertahun-tahun, ajarannya ngawur. Aduh, greget saya Paman Elang, karena kok seolah-olah Yesus itu adalah sumber dari kerasukannya Yudas. Padahal dari awal Yudas itu adalah memang tadi suka korupsi, suka mengambil yang bukan punya dia. Gitu. Paman Elang narasi dulu silakan. Nanti saya tambahkan Ya, lagi. baik. Jadi orang yang tidak layak makan roti itu kita lihat dalam 1 Korintus 11 ya. Orang yang tidak layak makan roti dikatakan apa di sini? 1 Korintus 11 ya ayat 27. Ya, lihat. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi, ya, si Yudas itu sudah berdosa. Tidak layak dia makan roti yang adalah daging Yesus tadi. Tidak layak. Jadi iblis kejang-kejang. Itu ketidaklayakannya. Nah ini biar paham kamu. Sinkron dengan ayat semuanya. Ya. Jadi kalau kita tidak layak makan roti dalam keadaan berdosa, si Yudas dalam keadaan berdosa. Makanya dia kerasukan. Biar paham kamu CQ. Ya. Kenapa murid-murid yang lain tidak kerasukan? Karena memang mereka layak untuk makan roti daging Yesus tadi. Mereka layak. Ya. Ini dikatakan di sini. Jelas sekali. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yudas itu dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa. Iblis, dia sudah mencuri. Bisikan iblis untuk iblis kan apa ya? Pekerjaan pencuri adalah pekerjaan siapa itu? Dosa kan? Perbuatan dosa kan? Nah, dosa itu identik dengan siapa? Iblis kan? Perbuatan dosa itu identik dengan siapa? Cek yuk. Iblis. Jadi dia sudah ada dosa di dalam Yudas. Itulah Yohanes 12 ayat 6. Ia adalah seorang pencuri. Makanya dia tidak layak, makanya kejang-kejang. Yang membuat kejang-kejang itu siapa? Kita lihat Markus 1. Karena sudah ada Markus 1 tadi, ini sinkron semua ayatnya. Markus 1 ayat 21, yang membuat kerasukan atau kejang-kejang itu siapa? Ya. Lihat, kita baca ayat 21. Ya. Markus 1 ayat 21 tadi. Ayat 23 ya, ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, kata Yesus, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu, nih lihat ya, roh jahat itu sudah ada di dalam orang itu, ya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit. Lihat,
Wah, luar biasa ya. Luar biasa kan? Ya, luar biasa ini ayat ini. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Tadi Yudas itu kerasukan, menggoncang-goncang. Orang kerasukan kan goncang-goncang, nggak tenang. Nah ini lihat. Jadi kalau ada iblis di dalam diri kita, itu yang menggoncang-goncang itu, yang membuat kerasukan itu iblis. Iblis. Jadi Yudas makan roti itu, dia itu tubuh Kristus. Sama seperti ini. Yesus menghardik iblis tadi, keluar katanya. Keluar kamu. Nah, roh jahat itu menggoncang-goncang. Jadi, yang menggoncang-goncang di dalam diri diri Yudas tadi, iblis. Dia dalam keadaan berdosa. Dia nggak tahan dengan tubuh dan darah itu dimakannya. Makanya kerasukan. Roh jahat itu menggoncang-goncang dirinya. Si Yudas. Nah itu, makanya barang siapa tidak layak makan roti dan cawan ini, ia berdosa. Nah si Yudas itu berdosa. Luar biasa kan? Yudas dalam keadaan berdosa. Karena dia pencuri di Yohanes 12 ayat 6. Jadi sinkron ayatnya. Makanya kalau tidak layak kita makan roti, itu kita dalam keadaan berdosa. Itu kita tuh nggak ada manfaatnya makan roti itu. Kita itu hidup dalam duniawi. Hidup dalam duniawi. Makin parah. Tapi kalau kita layak makan roti itu, kita hidup dalam damai, sukacita. Itu loh, karena roti itu adalah daging Yesus. Ngasal. Si Kristen teologi apa itu? Abal-abal itu. Ya? Dia nama apa, Om? Lutheran dia, Om? Protestan tadi nama apa itu si Ceki itu otak udang itu, otaknya kotor itu. Tapi teman, saya tambahkan. Ini ngeri loh teman-teman. Saya melihat seorang yang katanya pendeta itu memframing tentang perjamuan kudus itu, bahwa karena Yudas mencelupkan roti ke dalam anggur, dia kerasukan. Orang-orang tidak mau kritis. Seperti tadi saya tanya, rotinya Yudas itu dari cawan yang sama atau bukan? Nah, coba kamu jawab. Roti Yudas itu dari cawan yang sama atau bukan? Saya jawab, tapi jangan kasih dua. Jangan kau lari kemana-mana. Jawab, roti cawan yang sama atau tidak? Jadi saya akan jawab. Silakan. Tapi tidak bisa jawab setengah singkat. Iya, cawan Tidak yang bisa. sama baru jelaskan. Iya, saya akan jawab. Sabar. Ya silakan kamu jawab, silakan. Sabar. Jadi dalam Matius pasal 26 ayat 17 sampai 29, di situ Yesus mengadakan perjamuan dari roti yang sama, terus anggur cawan yang sama. Boleh saya jawab? Sabar. Ya udah cawan yang sama. Kenapa nggak kerasukan murid-murid yang lain? Dulu, saya mau selesaikan. Kenapa nggak kerasukan murid-murid yang lain? Sabar. Lo jawab, kenapa Sabar, nggak ya. kerasukan murid-murid yang lain? Saya mau jawab. Ya, silakan. Mau Kenapa jawab nggak kerasukan? selesai. Aduh, Silakan. sabarlah. Ya silakan dijawab. Oke, saya jawab. Jadi saya ulang Matius 26 ayat 17 sampai 29. Di situ dijelaskan bahwa Yesus mengadakan perjamuan dengan Dan kau roti yang sama. dibah dulu. Kau dibah dulu. Nah, kita sudah dapat ya. Dia mengatakan roti dari cawan yang sama. Teman-teman, itu Tuhan Yesus lagi mengadakan perjamuan. Dan roti yang sama di cawan yang sama itu kan diucapkan berkat. Ya kan? Mengucap berkat lalu membagi-bagikannya. Dari cawan yang sama rotinya, anggurnya juga sama. Lalu, orang ini mengatakan, Yudas mengambil roti itu, mencelupkannya ke dalam anggur, maka dia kerasukan. Jadi mau mengatakan apa? Orang ini mengajarkan bahwa Yesus itulah yang membuat Yudas kerasukan. Ngeri nggak itu? Ngeri. Karena apa?
Berarti sebagian dari roti yang sudah diberkati Yesus itu ada yang isinya iblis. Sehingga orang yang memakannya itu kerasukan. Berarti iblis ini berkuasa atas perjamuan yang dilakukan Yesus. Berarti anggur yang didoakan, diucapkan syukur tadi oleh Yesus juga disusupi oleh iblis. Ngeri kawan-kawan. Padahal kalau mereka berusaha membaca sebelumnya, Yesus sudah memberitahukan 3 kali bahwa dia akan disalibkan, dan salah seorang dari mereka itu ada yang akan mengkhianati dia. 3 kali dalam Injil Sinoptik itu selalu dikatakan pemberitahuan pertama tentang kematian Yesus, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga, selalu 3 kali di dalam Injil Sinoptik. Belum lagi di dalam Injil Yohanes. Yesus sudah tahu. Jadi penyebab dia kerasukan tuh bukan karena dia makan perjamuan, bukan. Justru karena Yudas itu memakan perjamuan, tapi dia punya dosa, tidak layak. Apa dosanya? Dia korupsi uang kas. Apa dosanya? Ketika tadi perempuan mencuci kaki Yesus, dia berpikir untung pribadi yang dia pikirkan. Jadi kenapa dia kerasukan? Karena dia memakan roti dan meminum anggur secara tidak layak. Karena keberdosaan dirinya. Jadi yang membuat dia kerasukan apa? Keberdosaannya. Bukan roti dan anggur yang dia makan, bukan. Ngeri loh ajaran ini. Aduh. Oke, baik. Kita baca ya. Lukas 22 ayat 19. Kau dengar di bawah ya. Lukas 22 ayat 19. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Ya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lihat ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Nah, ini Yudas ya. Nah, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Yesus diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan yang akan berbuat demikian. Nah, itu dia. Ini sinkron dengan ini. Cawan yang sama, tetapi murid-murid yang lain tidak kerasukan. Tidak kerasukan. Kenapa Yudas kerasukan? Karena dia sudah dalam keadaan berdosa. Yang membuat kerasukan itu siapa? Iblis. Markus 1 ayat 25 tadi. Markus 1 ayat 25. Yang membuat kerasukan siapa? Iblis. Ya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Yudas tidak layak makan roti. Makanya roh jahat itu kerasuk, marah, tergoncang-goncang. Biar kamu paham. Ya, Katolik nggak pernah, kami nggak pernah ada kerasukan ya. Ini ada kaitannya di dalam iman Katolik, teman-teman. Di dalam 1 Korintus 11 tadi, ayat 23 sampai 29. Di dalam iman Katolik kan dikatakan kalau kita berdosa berat, kita nggak boleh menyambut tubuh dan darah Kristus. Karena kita tidak layak. Yudas Iskariot, dia tetap menyambut. Meskipun dia sebelum perjamuan itu punya dosa. Ya, punya dosa dan dia tidak menyadari itu dosa. Ya, dia tidak menyadari itu dosa, dia lakukan. Contoh, tadi dikatakan dia itu pernah mengambil uang kas. Itu di ayat berapa tadi Paman Elang? Dia Yohanes 12 ayat 6. Nah, dia sering mengambil uang kas. Bahasa sekarang korupsi. Ya kan? Terus ketika perempuan mencuci dengan minyak narwastu, dia mengatakan apa di situ tadi Paman? Dia kan memikirkan yang di keuntungan dirinya. Iya. Ya kan? Ngapain, bahasanya gini, ngapain kamu gunakan itu minyak yang mahal itu untuk cuci Goncang imam Katolik. Kamu tuh buta huruf, CQ. Udah kita jawab, CQ buta huruf kamu. Orang yang tidak layak makan itu. Iman Katolik itu kuat, nggak ada yang terguncang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Jadi masalahnya
Yudas itu menyambut tubuh dan darah Kristus secara tidak layak. Ya, apalagi peristiwa yang lain. Kita bisa melihat Yudas itu kan sebelum itu dia bersengkongkol dulu dengan orang-orang Yahudi dan Farisi kan untuk menangkap Yesus. Makanya kan setelah perjamuan kan nanti terjadi yang namanya penyergapan. Ya kan? Ada upaya-upaya nanti penyergapan dari orang-orang Farisi dan Yahudi. Karena apa? Yudas ini sudah main mata dengan orang-orang Farisi. Jadi rencana busuknya udah ada. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda melihat VT dari yang namanya Christian Theology, Julitinus Hareva STH atau MTH, siapa itu, yang mengatakan, oh, Yudas itu melakukan kerasukan itu karena dia mencelupkan roti di dalam anggur. Nggak ada sangkut pautnya itu. Yang ada sangkut pautnya adalah, ingat, roti dan anggur yang sama, dua-duanya Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Dalam cawan yang sama loh. Jadi kalau roti yang menyebabkan dia, atau anggur yang menyebabkan dia kerasukan, berarti berkat yang dilakukan Yesus itu gagal. Seharusnya murid yang lain juga kerasukan. Iya. Itu. Ya. Nah, berarti kita harus berpikir lebih jauh. Penyebab Yudas itu kenapa kerasukan? Karena keberdosaannya dia yang tidak tobat-tobat. Makanya, di dalam iman Katolik, kalau kita berdosa berat, kan disuruh dulu ngaku dosa, baru layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Begitu Pak Man, silakan. Ya, baik. Ya. Jadi iblis ini sudah ada, Yudas ini sudah ada di bisikan iblis. Bisikan iblis itu sudah ada pada Yudas. Nah, ketika dia mau menjual Yesus, itu kan dia bersekongkol dia dengan imam-imam Yahudi. Bahkan juga dia seorang pencuri. Jadi keberdosaan Yudas itulah yang membuat dia tergoncang. Kerasukan. Yang membuat kerasukan tadi siapa? Yesus tidak pernah membuat orang kerasukan. Yesus tidak pernah membuat orang kerasukan. Tetapi yang membuat kerasukan tadi siapa? Kita lihat Markus 1 ayat 25. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Jadi yang membuat kerasukan Yudas, ya, karena ketidaklayakan, karena dia seorang pendosa, ya, iblis sudah ada dalam diri dia. Makanya roh jahat itu menggoncang-goncang Yudas. Sinkron kan? Sinkron ayat-ayat yang kita kasih. Ya, orang yang tidak layak tadi makan roti dan darah Kristus. Dia berdosa. Berarti Yudas dalam keadaan berdosa. Makanya orang yang berdosa itu iblis dalam dirinya. Bersemayam iblis dalam dirinya. Makanya menggoncang-goncang si Yudas roh jahat. Sangat sinkron ayatnya. Terjawab sudah ya. Jadi kalau Protestan, makanya Protestan itu kan gini ya. Mereka itu gak makan roti tapi kok bisa goncang-goncang. Makanya iblislah yang menggoncang-goncang itu. Ya, iblis bukan Roh Kudus. Jangan kau sangka Roh Kudus atau Yesus yang apa? Ya. Roh Kudus itu enggak menggoncang orang, pembawa damai. Karena kalian Protestan ini kan banyak beban hidup, kawin cerai kawin lagi karena gitu ya, banyak permasalahan karena gini, iman mereka kan hanya percaya sama Yesus selamat, perbuatannya kan buruk. Makanya banyak perbuatan-perbuatan dosa ketika kalian beribadah, itu beban hidup kalian itu kalian menjadi menjerit-jerit. Orang Katolik nggak pernah menjerit-jerit di gereja, nggak pernah, ya, nggak pernah kerasukan, ya, nggak pernah. Tapi Om jawabannya di 1 Korintus kan Om? Ya, karena apa? Kita iman dan perbuatan. Kalau kita percaya tapi perbuatan kita menyusahkan orang, ya, berzina, itu kan kita itu terbebani dengan dosa. Ya, terbebani dengan dosa. Makanya ketika kalian beribadah, itu kalian teringat dosa kalian.
Ya, kepahitan-kepahitan itu. Makanya kalian menjerit-jerit. Karena kalian dalam keadaan berdosa. Nah, dalam keadaan berdosa, siapa yang menggoncang? Roh jahat. Jadi ibadah kalian tuh, kalian beribadah sama roh jahat. Ya, kalian beribadah sama roh jahat, selalu kemasukan. Masa rumah Tuhan kemasukan? Gimana sih? Di rumah Tuhan kemasukan. Kalau kita bersih, kalau kita layak, itu nggak tergoncang-goncang. Tetapi kalau kita kepahitan dosa, kita mengingat Tuhan, itu ada keperihan, ya, kepahitan. Itu kenapa ya? Saya percaya sama Yesus, tapi saya berbuat berzina, mencuri, membunuh. Itulah kalian yang menjerit-jerit. Karena kalian karena iblis sudah ada dalam diri kalian. Ya, karena iblis sudah ada dalam diri kalian. Makanya kalian kerasukan. Kerasukan siapa yang membuat? Iblis. Sangat sinkron ya. Cek yuk, kau belajar lagi. Jangan kau tersesat. Ya, cek yuk. Bertobat kau, bertobat. Ya. Ini yang roti itu adalah dagingku, kata Yesus. Yudas tidak layak makan roti itu. Karena sudah ada iblis dalam dirinya. Dia dalam keadaan berdosa, mencuri. Makanya roh jahat itu menggoncang-goncang dia, tidak layak. Ya, bertobat kau cek yuk. Kau makan MBG kau dulu. Jangan kau makan sagu aja kerjamu. Makan MBG sekali-sekali, ya. Saya baru paham nih Om. Berarti begini Om. Memang satu cawan, tetapi karena dia sudah dirasuki oleh iblis itulah yang tergoncang kan Om. Benar nggak Om? Iblis itu menggoncang. Iya itulah. Jadi persepsi yang Kristen apologet itu seolah-olah Yesus lah yang menggoncang karena ada dalam tubuh ini ya, tubuhnya si Yudas ini ada roh jahat ya. Iya. Itu maksudnya Om. Saya menyambungkan aja karena saya baru masuk Om ya. Sorry lah, koreksi dulu nanti kalau memang saya salah nanggapnya. Yang menggoncang-goncang kerasukan itu kan roh jahat. Iya. Markus 1 ayat 25. Yudas itu tidak layak, dia berdosa. Berarti apa? Dalam diri Yudas itu sudah ada iblis. Dari iblis masuklah di Sudah situ ada, itu karena kan tergoncang. dia kan pencuri. Pencuri itu kan perbuatan dosa. Dosa itu kan selalu identik dengan iblis. Iblis yang membisikkan. Ya. Iya. Nah, Dan ada niatnya kan untuk menyerahkan Yesus kan? iya, Jadi dan dia bersekongkol dengan para Yahudi. Iya. Nah, karena dia tidak layak makan tubuh itu, roh jahat itu menggoncang-goncang dirinya. Roh jahat itu. Heran juga nengok orang ini ya. Gimana sih? Tapi Yesus adalah Tuhan. Masa Tuhan untuk mengoncangkan muridnya sendiri kan kayak gitu. Gimana sih pemikiran orang Protestan ini ya? Seolah-olah Yesus itu adalah jahat jadinya kan? Iya. Karena kenapa murid yang lain tidak tergoncang, kerasukan? Kenapa? Iya. Karena mereka layak makan tubuh itu. Biar paham, kau makan MBG jangan sagu aja kau makan sayur. Kau makan wortel. Ya, makan ikan jangan sagu aja kau makan, begitulah kau. Otakmu tumpul. Ya, tumpul otakmu. Kesesatan, kebebalan yang ada dirimu kalau kau nggak makan MBG. Kalau sederhananya kan Om, sebenarnya Yesus itu lawannya Tuhan. Kok Protestan ini kok jadi berkawan sama iblis ya, Yesus ini. Lucu tengok orang ini. Tuhan itu lawannya itu iblis sebenarnya, melawan iblisnya. Bukan bersekutu dengan iblis. Benar gak Om? Iya. Dengan yang apa ya? Perjamuan terakhir itu seolah-olah ya Yesus lah yang membuat apa? Membuat kerasukan apa? Yudas itu. Gimana sih memang orang Protestan ini memang ya? Makanya Protestan itu hadir untuk protes Yesus. Itu Alkitab itu diputar balik, yang itu. Yang membuat goncang-goncang itu roh jahat. Yesus kan keluarlah kau
roh jahat. Lalu roh jahat itu menggoncang-goncang, kan ada Markus 1 ayat 25 tadi. Memang Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu yang kerasukan tadi. Ya, jadi kalau orang kerasukan itu bukan pekerjaan Yesus atau pekerjaan Roh Kudus. Iblis, roh jahat. Ada ayat, pernah ada ayat. pernah juga Om Rudi Yohanes itu bilang Yudas masuk surga katanya kan. Gimana sih orang berdosa masuk surga? Aneh-aneh aja Protestan ini memang ya. Yang viral itu yang Yudas Mere- masuk surga itu. Mereka ini kan tafsir bebas, ya, tafsir nggak sesuai konteks ayat. Ya, Iya, kayak Prisma ya kan Om ya. Ya kita di Katolik kan sejajar. Mereka ini biasnya diambilnya mungkin ya. Kayak Prisma itu kok kena cahaya kan ada yang ke kiri, ada ke kanan, ada yang ke samping. Ah, ya mereka mengambil eksis namanya itu kan, pemahamannya dia sendiri kan. Masa Yudas masuk surga ya? Aku pun heran dari mana pula. kita nggak usah ke sana dulu ya. Dalam ibadah, beribadah itu, ibadah itu kan patuh, taat, dan mengabdi. Itu namanya beribadah. Iya, Patuh, taat, dan mengabdi ya. Itu beribadah. Patuh, taat, mana ada orang yang patuh joget-joget, mengabdi orang joget-joget coba. Orang mengabdi itu joget-joget, kan enggak kan? Nyanyi-nyanyi kan tidak dalam beribadah. Tetapi Protestan itu joget-joget, itu makanya mereka itu menentang beribadah. Apa arti beribadah? Mengabdi. Ya mengabdi itu sebagai hamba. Kita sebagai hamba harus mengabdi. Ya, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, mengabdi bagaimana? Dengan kusuk, dengan taat. Ya, itu namanya beribadah. Bukan joget-joget, kerasukan. Nah, ini kalian sudah menentang Yesus. Sudah menentang beribadah. Kalian sudah menentang. Bahkan Roh Kudus bukan membuat orang kerasukan. Ya. Nah, ini logika kalian pakai lah. Logika kalian pakai. Orang beribadah itu mengabdi. Orang mengabdi itu kan sebagai hamba, menyembah. Menyembah, mengabdi itu kan menyembah. iya. Kalian joget-joget bukan menyembah. Oh, alah, bertobatlah kalian Protestan, bertobat. Ya parah memang orang ini Om. Ya. Parah kalian. Disuruh lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalian joget-joget bukan melakukan perjamuan kudus. Kalian lakukan sekali sebulan. Itu pun simbol. Lalu ada yang melakukannya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Itu pun simbol. Makanya kalian kerasukan, enggak. Kalian kerasukan terus. Karena kalian tidak layak. Yesus berkata, aku sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yohanes 23 itu, ya, dari ayat 21. Ya, para murid diutus oleh Yesus. Ya, lalu Yesus mengembuskan Roh Kudus kepada para murid. Terimalah. Nah, lalu Yesus berkata, barang siapa kamu ampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi murid-murid ini bisa mengampuni dosa. Jadi ada orang yang mengaku dosa kepada murid-murid, bisa diampuni oleh murid-murid. Karena Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada mereka. Lalu, kalian ini mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Gimana? Ini kan sudah menentang kan? Harus mengaku dosa kepada para murid, kepada manusia. Ya, Yesus memberikan otoritas pengampunan dosa kepada para murid. Yang notabene-nya adalah manusia. Kalian langsung kepada Tuhan Yesus. Gimana? Enggak, Tuhan Yesus enggak dengar. Aku udah berikan otoritas loh kepada manusia. Nggak, kayak mana kamu mohon ampun Tuhan Yesus Tuhan? Aku udah berikan. Kalau kamu berdosa mengaku dosa sama manusia yang murid. Gitu loh. Kalian menentang Yesus terus. Ya. Ini, makanya kalian sadar sesadar-sadarnya. Ya. Sadarlah kalian. Kalian tuh selalu protes Yesus. Ya, kalian gak melakukan perjamuan kudus, joget-joget. Kalian tuh banyak dosa kalian, makanya kalian kerasukan terus. Yang banyak kerasukan tuh di Protestan, bukan di Katolik.
Yang banyak kerasukan di Protestan. Buktinya apa? Di ibadah kalian. Kerasukan kan? Mana ada kami kerasukan dalam ibadah? Oke. Bintang. Bintang plus. Dari mana? Salam Protestan Katolik. Kalau nggak menjawab saya turunkan. Protestan Katolik. Bintang plus. Kau sapa dulu, Dep. Mana tahu iblis yang ini menyamar ini, Dep. Dep, kau sapa dulu. Gelap dia. Gelap dia. Bintang. Aku tengok dari apanya live chatnya itu dia Katolik kayaknya Om. Chatnya. Iya. Kau sapa lah dulu. Salpe Bintang. Halo. Salah pencet. Udah bicara lah, udah dinaikin kok. Kamu Protestan atau apa nih? Katolik ya? Halo. Halo Bintang. Serem kali kamu ini. Oh Katolik, ya. Oke. Katolik kita ya Om. Oke lah. Oke, baik. Protestan silakan naik. Kita akan buktikan kalian tuh protes Yesus terus. Bertobat kalian. Ya. Pas judulnya ya Protestan. Bertobat. Aku kasih yang benar loh, saya nggak ngada-ngada sesuai ayat loh. Ya. Dalam agama, semua agama nggak ada ibadahnya joget-joget kesurupan, coba. Loncat-loncat, tepuk tangan nggak ada. Coba 5 agama ini. Kok lain sendiri kami? Maunya berpikir, kok kami lain sendiri ya daripada agama yang lainnya. Ini ada yang salah ini. Beribadah itu harus diam, kusuk. Namanya beribadah, mengabdi. Kok loncat-loncat mengabdi, coba. Kok nyanyi? Kalian nyanyi-nyanyi itu menyenangkan diri sendiri. Joget-joget itu menyenangkan diri sendiri. Ya. Joget-joget itu menyenangkan diri sendiri. Kalau joget-joget kan kita senang, menyenangkan diri. Nyanyi-nyanyi juga begitu. Kalau beribadah itu menyembah, mengabdi sebagai hamba, menyembah. Itulah Katolik, menyembah. Ya. Oke, baiklah. Protestan udah meninggal semua nih. Udah meninggal kayaknya Om ini. Meninggal. Nggak ada. Tadi live-nya jam berapa tadi Om? Baru masuk tadi. Baru setengah 12 tadi. Oh iya. Sepi ya. Iyalah, udah tidur semua. Oke, baik teman-teman. Kita istirahat ya. Oke, salpe Om Melang, salpe Om mantan Om Om Gea. Salpe Oke, kita semua. sampai semuanya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Pia Dolorosa, yang Om Kisman, ya, Oke. dan Kak Nadia, ya, semuanya yang sudah tap-tap layar. Terima kasih. Tetap semangat memberitakan kebenaran. Selamat istirahat. Oh besok nanti bahas apa Om? Bahas ini aja Om besok Om. Bahas kanisasi itu Om. Kanon gimana? Topiknya Kemarin udah. materinya. Kemarin Ya. udah. Nanti bisa kita bahas-bahas lagi. Oke ya. Saya tutup. Oke Om. Oke. Siap. Makasih Om ya. Makasih semua. Yuk salpi.